Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat. Ibu, hari ini saya akan mengobservasi pembelajaran itu. Lalu pada kali ini nanti pembelajaran temanya apa ya? Anekdot ya? Iya, kali ini. Lalu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kesempatan kali ini apa? Pertemuan ini kami akan mempelajari evaluasi gagasan dalam sebuah anekdot. Ya, kemudian nanti juga ada analisis kaidah kebangsaan yang digunakan dalam anekdot. Lalu untuk area pengembangan yang tidak dicapai nanti apa? Itu nanti lebih ke proses. Jadi nanti untuk diferensiasinya saya akan mengajak siswa untuk berdiskusi secara berkelompok, kemudian nanti saya akan melihat apakah dalam kelompok itu semua bisa berdiskusi secara aktif atau mungkin ada yang hanya santai-santai atau bahkan tidak mengikuti diskusi. Nah, itu nanti yang berarti di situ saya perlu memberikan pendampingan atau motivasi atau bertanya apa masalah yang ada. Lalu untuk yang strategi yang sudah disiapkan apa? Saya rasa kalau yang ini sesuai menggunakan strategi magang. Jadi semoga nanti pembelajarannya berjalan baik dan lancar sesuai dengan apa yang ditujukan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih Bu Baca. Selamat pengajian. Ya, selamat siang. Ya. Sebelum mulai pelajaran, makanan disimpan dulu. Oh ya, kali ini saya tidak sendiri. Kita pembelajaran kali ini akan diobservasi oleh Bapak. Satu, Agatha Gilbert, Aulian Diksi Aja, orang tuamu, ya? Dan kalau tukang budemu, sekarang budemu sama siapa? Tapi kemarin ada isinya tidak? Bila Pirsa Maadi Deksa Indonesia Skype melanjutkan anekdot. Silakan semua buku paket bahasa Indonesia disiapkan. Ulang kembali halaman 38. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama adalah evaluasi gagasan yang digunakan dalam anekdot. Gagasan di sini kalau dalam teks yang wacana yang biasanya itu bisa dianggap sebagai ide pokok. Tetapi gagasan di sini dalam teks anekdot, sebagaimana kita ketahui bahwa anekdot itu ditulis berdasarkan apa? Ya, fakta sosial yang di situ di dalamnya mengandung apa? Sindiran. Jadi gagasannya di sini adalah sindiran yang sebenarnya ingin disampaikan dalam anekdot. Kemudian selain itu kita nanti akan menganalisis, menemukan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot. Tapi sudah siap? Jangan disimak, nanti terutama temukan gagasan dalam anekdot yang akan kalian simak ini. Terus selain itu, meskipun ini adalah sebuah anekdot yang disampaikan secara lisan, di sini kita tetap bisa menemukan kaidah kebahasaan anekdot. Sebelumnya, kalau lapangan tunggal seperti ini, ragam bahasa yang digunakan di dalamnya apa kira-kira?
secara garis besar kita mengenal ada ragam bahasa tulis, ada ragam bahasa lisan. Di sini tentu saja berarti menggunakan ragam bahasa resmi atau tidak resmi? Tidak resmi. Nanti coba. Nah, tapi gue tahu satu orang yang dibawa perangku lucu banget, yaitu penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini bakti dari Unpad. Boleh Kartika nih bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara emas berbanyak. Dan saya senang sekali Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games. Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport area kita sudah tidak kebagian emas. Ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara. Itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu baru keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya waktu nggak dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya namun di negara saya korupsi ya saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu pengajar mencatat udah. Dilaknat Profesor Sarasa Catatan mana? Ini masih isi. Coba lihat. Oh, isinya. Sudah ada isinya. Isinya. Ini nanti yang tanda tangan Mas bahasa Indonesia ini siapa? Ya, nanti dijamin catatan. Ada yang menemukan majas di situ? Ada majas apa? Sin, bukan? Ya, saja majas ini apa? Apakah ironi? Apa sinisme? Apa media kasar? Sarkasme? Dengan apa? Ada apa di situ tadi? Jaban dan 2 3 4 jaban. Ya, nomor 9 hanya ada 3 orang. Bentuknya diagrama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Silakan berpindah tempat dengan nomor nominal dan segera bergabung dengan nomor di sini ada contoh soal berupa tes angka. Kemudian apa yang perlu kalian cari ada di sini. Jadi ini sekaligus untuk menurut semua. Udah bunyi akan diskusi.
Maksimal sampai dengan pukul 11.30 menit. Klik. Alih. Apakah 9 masih sesuai dengan kehidupan saat ini? Karena kan ada beberapa harus ditulis sesuai dengan kata sosial. Sesuai dengan sesuai dengan fakta sosial. Meskipun anekdot itu seperti cerita, tetapi itu harus ada fakta sesuai tidak fakta. Kalau sesuai, kamu bisa bilang sesuai. Jadi kamu sampaikan dengan kalimat kamu menyampaikan sindiran dengan kalimatmu sendiri. Jadi dari teks itu maksudnya apa? Sampaikan dengan kalimat itu. Kalau hanya mengucap kan tidak jelas itu menyindir apa tidak jelas. Jadi kalimat itu hanya untuk Ingin tergantikan. sudah menemukan kuncinya di sini. Tinggal kamu rangkai kalimatnya. Sindirannya apa berarti? Jawabannya setuju, mungkin tidak setuju semua.
untuk didiskusikan. Jadi kalau kalian itu kerja kelompok itu sebaiknya tidak dibagi per orang mengerjakan satu nomor misalnya, tetapi silakan saling berdiskusi, sampaikan pendapat kalian dalam kelompok itu. Kalau menurut saya begini-begini, sehingga ada tukar pikiran di situ. Tidak tidak dibagi, tetapi di situ ada ya saling membantu. Mungkin ada yang belum paham juga itu. Ayo diskusi. Lagi galau. Iya. Cek apa tenane lah, panas ya. Kita karena jadi dicek loh deh, dicek sini soalnya kita dari misalnya itu dapat garis yang cek buka-buka Jadi kamu sampaikan dengan kamu menyampaikan sindiran dengan kalimat sendiri. Jadi dari teks itu maksudnya ini apa? Sampaikan dengan kalimat itu. Kalau hanya mengucapkan tidak jelas itu ide apa tidak jelas. Jadi kutipan itu hanya untuk yang jelas. Presentasi itu berarti komunikasi dua arah, sehingga kalian perlu menyapa audiens, menyapa pendengar. Kemudian silakan perhatikan juga volume suara dan kecepatan berbicara kalian, sehingga teman yang di belakang bisa mendengarkan, memperhatikan, menyimak dengan jelas. Kelompok siapa mau maju dulu? Bapakmu. Satu kelompok. Ini pelajaran dulu akan menyampaikan. Siapa kan? Cewek ngendi? Jadi satu ada yang menjadi moderator, tapi silakan mempersilahkan, kemudian mempersilahkan jika ada yang akan memberikan kalian. Lihat kamera. Ya, lihat kamera. saya ragu saya ragu Ini saya akan mempresentasikan nomor 1, gagasan yang menjadi sindiran dalam anekdot. Anekdot nomor 1, menyindir hakim yang biasanya disuap agar melancarkan proses persidangan. Anekdot 2, menyindir pejabat yang tidak mau digantikan posisi jabatannya. Anekdot 3, menyindir orang yang membaca buku tetapi hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kedua, silakan misalnya gagasan dalam setiap anekdot pada saat ini. Lebih keras menyampaikannya. Anekdot 1, banyak hakim di Indonesia yang menerima suap dari tersangkanya untuk memperlancar proses persidangan dan kepentingan masyarakat. Anekdot 2, masih banyak pejabat yang berebut posisi jabatan dan tidak mau digantikan posisi jabatannya.
Anekdot 3, hampir semua orang khususnya pelajar saat membaca buku yang membalik-balik halaman dan tidak mengetahui isi buku tersebut. Sekian presentasi dari kami. Yang ingin menyampaikan atau pendapat, silakan. Ayo setiap kelompok harus mewakilkan satu tanggapan. Tanggapan itu tidak harus selalu berupa pertanyaan, boleh juga komentar kalian, asal kalian sependapat bisa. Silakan. Untuk jari satu hasil diskusinya. Bagus. Apakah yang bagus? Apakah dari segi penyampaian? Apakah dari segi isi? Isi Mereka? kalau penyampaian kurang. Dari segi isi, apakah kamu setuju dengan semua isi yang disampaikan? Setuju. Sebagai bukti bahwa kamu benar-benar setuju, apa masihnya tadi anekdot 1 sindirannya? Apakah? Roni. Ya? Oh, sindiran. Ya. Tentang hakim dibayar gitu. Ya? Disogok. Disogok. Oh, siapa mau dua? Saya lagi Iya lah, katanya kamu setuju. jabatan yang takut diambil orang lain, Ya. Yang mana kita? yang membaca buku hanya dibolak-balikkan halamannya. Ada kelompok yang tidak setuju mungkin? Enak-enak. Ya, terima kasih. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugeng Dwi Andika. Saya Maulana Abdullah. Saya Muhammad Arifah. Di sini kami ingin menyampaikan diskusi kami tentang anekdot. Anekdot 1 digunakan untuk menyindir hakim saat silakan yang lain. Mungkin dari gagasan yang disampaikan, apakah ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Silakan. Ayo, Mas. Andika, ayo Andika juga. Sampaikan tanggapannya. Siapa? Ya, mau diberi tanggapan. Nomor 2 anekdot 1 itu dapat dari mana? banyak kita mas tentang korupsi dan anggota dewan. Yang kriminal. Apa maksudnya? Banyak sekali berita yang menunjukkan kalau tersangka melakukan suap kepada sang hakim untuk mengenakan masa tahanan atau sanksi. Ya, terima kasih. Kenalkan nama saya Mas Albert adalah Saya Kiko Jabarani. saya Jabatan Maulana. Saya akan menyampaikan hasil pekerjaan dari kelompok kita. Teks anekdot 1 menyindir tentang hakim yang berupaya untuk bersama dalam kasus itu.
anekdot 2, menyindir dosen ilmu politik yang tidak mau jabatannya digantikan oleh orang lain. Anekdot 3, menyindir seorang yang membolak balikan halaman tanpa membaca isinya. Anekdot 1 Kalau saya pertanyaannya bilang Mulyoson. Soal satu yang anekdot 2 itu yang saya dengar itu cuma dosen. Dia kan ada jabatannya. Menyindir dosen ilmu politik yang tidak mau jabatannya tergantikan oleh orang lain. Itu kan cuma dosen ilmu politik. Terus di sini tuh Kalian sekarang garis besar hampir sama, meskipun mungkin ada seperti tadi sedikit perbedaan. Apakah di situ yang disindir itu terutama kepada dosennya atau kepada jajan? Ya, coba dari yang itu dulu saja. Menurut kalian, sebenarnya cerita ini, cerita anekdot itu sebenarnya menyindir siapa loh tadi? Lebih ke dosen atau ke pejabat? Iya, pejabat ya. Buktinya apa di sini? Iya, sebenarnya dosen di situ pengantar cerita, pengantar untuk menyindir pejabat atau memang dosennya? Sebenarnya mereka ya. Jadi dosen di situ untuk membawa cerita. Kenapa dia itu ketika mengajar tidak mau begini? Karena khawatir fungsi itu di sini maksudnya apa? Jabatan. Jadi khawatir jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi dia tidak mau meninggalkan fungsi atau jabatan. Jadi di sini yang disindir adalah pejabat yang khawatir kehilangan jabatannya. Sementara anekdot 1 menyindir siapa? Hakim yang bagaimana? Hakim yang menerima suap. Ada yang punya pendapat berbeda? Sama? Jadi isi ceritanya ini, si saksi itu kenapa ketika dia ditanya itu seolah-olah tidak dengar ya. Penulis anekdot ini dengan cara itu menyampaikan saksi pun mengira bahwa jaksanya itu bertanya kepada hakim karena biasanya yang menerima suap itu siapa? Bekas menangkap seperti itu. Jadi anekdot ini bermaksud menyindir hakim yang menerima suap. Sementara anekdot 3, mungkin ini yang paling gampang, nyindir siapa ini? Ya, kita banyak masyarakat kita yang masih memiliki kebiasaan bagaimana? Membaca, ya asal membaca saja. Jadi ketika ditanya isinya juga belum paham, ketika diminta untuk menyampaikan kembali apa yang sudah dia baca juga tidak paham. Hanya semacam apa ya, tinggal tulisan saja tanpa menangkap maknanya. Bahkan di sini diibaratkan dengan apa? Untuk soal nomor 2 ini sebenarnya gampang karena ya, kita bisa mengatakan bahwa semua ini masih relevan tidak dengan kehidupan sekarang. Jadi benar bahwa anekdot ini didasarkan pada apa? Fakta sosial. Terus yang terakhir, ciri kebahasaan, kaidah kebahasaan. Ada yang menemukan kesulitan tidak di sini? Gampang ya? Majas, kalian banyak yang menemukan majas, sindiran, sarkasme. Sarkasme itu intinya adalah sindiran yang langsung. Jadi
bisa dengan kata-kata kasar. Kalian menemukan apa? Misal ini ya, memang demikianlah cara kalau saya membaca, hanya membaring-baring halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita sudah membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Di sini ada kata apa? Bodoh. Bodoh itu berarti apa ini? Kemudian pada anekdot juga itu banyak menggunakan kalimat dengan penggunaan kata semu. Misalnya, begitu saja diperhatikan si on kalimat semu. Ya, tampaknya kalian sudah lelah. Coba tolong teksnya ditemukan semua. Mungkin ada pertanyaan untuk materi kita hari ini. Sudah jelas? Jadi hari ini kita sudah menganalisis berdasarkan dari beberapa anekdot, kemudian kaidah bahasaan yang digunakan dalam kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang, kita ketemu lagi setelah pelaksanaan pembelajaran pada kesempatan itu, dan hari ini saya akan menganalisis bersama Ibu tentang pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September kemarin. Nah, hanya kita hari ini pokoknya santai saja, tidak ada saya kemana. Jadi nanti apa yang ada di Gunung itu sehingga nanti kita bisa lebih nyantai, dan misalkan nanti ada hal yang lalu pada saat pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan untuk saat berada di kelas? Ya, saya merasa apa ya? Seharusnya saya bisa menunjukkan suasana kelas di situ. Mungkin itu yang menjadi permasalahan. Tapi untuk kondisi kelas saya rasa siswa kemarin cukup, ya sebenarnya mereka itu cukup mendukung untuk pembelajaran. Hanya saja apa ya, agak pasif, dan saya juga kesulitan untuk mengaktifkan mereka, membuat mereka semangat dan bersemangat dalam pembelajaran. Saya rasa di situ. Anak-anak semuanya aktif loh itu ya di kelompok-kelompok. Ya aktif, tapi apa ya? Dari segi kesenangan mereka sepertinya masih kurang. Masih kurang. Tidak mendengarkan gimana. Ini kemarin kan saya melihat dari pembelajaran yang ada, itu kan beberapa itu sudah apa ya, saya berseling apa ya, masalah dari anak. Kira-kira mereka sampaikan apa? Mereka menyampaikannya lebih pertanyaan tentang soal yang saya berikan waktu itu, tentang soal. Kalau dari sisi apa ya, dari sisi sebenarnya pembahasan kita di anekdot ya kemarin ya. Dari anekdot itu dari beberapa yang disampaikan saat presentasi itu kan dapat kelihatan beberapa yang memang menguasai di teorinya aja. Itu yang sudah dari pengamatan itu dari anak-anak sudah berapa bulan kira-kira sudah menguasai
sekali. Ya, saya rasa kalau dari segi teori pemahaman pada anak itu aku sekitar 70 pemahaman teorinya. Tapi kalau kemarin memang harus sampai pemahaman batas ya. Tapi kalau melihat kegiatan tulis ya, Kira-kira kesulitan yang dihadapi kalau pas tulis menulis. Saya rasa karena sepertinya khusus dan bahkan tampaknya membutuhkan tingkat kreativitas yang bisa menulis yang sesuai dengan mungkin itu kesulitan kreativitas maksudnya pengetahuan awal, maksudnya bahan yang bisa mereka tuangkan di situ juga. Betul. Kalau dari sudut pandang ibu nanti apa ya, kira-kira treatment apa yang akan ibu lakukan untuk misalnya kalau biar kreativitasnya itu muncul, terus apa ya, kemampuan untuk menulis sebagai anak. Sebenarnya saya rasa memang butuh waktu yang lama karena mereka harus membaca banyak hal, kemudian membutuhkan referensi banyak hal untuk pembelajaran tersendiri, bukan pembelajaran tapi pembiasaan mereka untuk membaca dan melihat. Soal membaca belum ada. Kemampuan membacanya apa? Minat bacanya ya. Minat baca yang masih. Kalau dari anekdot itu kan anak itu yang sulit itu dari bahasanya atau dari idenya. Idenya lebih ke itu. Ketika saya lakukan pembelajaran itu, ya ada koordinatornya tapi tidak ada kayak memang harus ada Genetik tapi langsung ada lebih cenderung pada nama itu malah secara teori bisa tapi sangat aplikasi itu mulai kesulitan. ada bukti Ada kan kalau kelihatannya maksudnya contoh yang buat proses kreativitas ya, itu membuat ya. kalau dari sudut pandang itu kalau dari anak-anak itu misalkan ada contoh anak aplikasi itu bisa gitu. Mereka rata-rata kan bisa replikasi nih. Meskipun nanti juga banyak mengambil dari model yang sudah ada, jadi seperti ini. Jadi ke depannya yang ada dikembangkan dari pembelajaran kemarin adalah lebih siapa? Meskipun susah ini ya, pertama kata itu saya kan Kita harus baca yang membaca kalau membaca tujuan bisa sesuai pembelajaran yang tekniknya, maksudnya pembelajaran yang khusus itu apa ya, membangun siswa untuk merasa membutuhkan materi ini. Jadi mereka itu juga butuh materi ini bukan sekedar untuk paham tapi juga untuk menyatakan siswa kalau untuk yang berikutnya tadi rencana pembuatannya kan akan baca dalam tanggal kegiatan yang baca itu yang akan bermanfaat dan yang nantinya akan segera dilaksanakan yang mana kalau dekat yang akan
Nah, sekarang setelah kira-kira apa yang masih kurang dari pelajaran agama? Cara memberikan contoh dan Apa nih pengajarannya itu anak-anak ini pengetahuan pentingnya ya. Dari sisi saya kemarin itu sudah organisasi kelasnya Nato itu baru membuatkan kelompoknya cepat sekali kan itu ya sudah anak-anak juga dikasihkan tempat ini menandakan berarti anak-anak itu sudah terbiasa. Saya kira juga dari kemarin berdiferensiasi prosesnya jalan itu berkeliling beberapa Pokoknya dari pembelajaran kemarin, dari catatan saya, dari catatan saya, hampir nilainya bagus semuanya, sempurna. Pembelajarannya lah, lalu tempat materi dan sebagainya. Itu yang belum. Nah kira-kira mau akan diimprove ke sana juga. ya jika memang itu bermanfaat mungkin saya akan berusaha. Maksudnya itu kalau sering itu bermanfaat itu. Sebenarnya saya juga ingin tahu juga sebenarnya apakah itu benar-benar membawa minat mereka untuk belajar paling tidak pakai jam pembelajaran itu. Dan maksudnya itu berapa? Nah itu kemarin saya pernah menerapkan, maksudnya mencoba menerapkan. Dengan apa itu? Ya, saya itu meminta salah satu siswa untuk menyampaikan sebuah kata, satu kata saja. Dia juga menyebut nama temannya untuk melanjutkan kata itu secara acak dan maksudnya menyebut temannya secara acak. Kemudian dia melanjutkan kata yang sudah disebutkan oleh temannya yang pertama tadi, begitu sampai terbentuk sebuah kalimat. Dan mereka itu pada waktu itu juga seperti antusias dan konsentrasi untuk nanti saya bukan ya jadi semua berusaha siap tapi ya setelah itu ya pembelajaran masuk ke pembelajaran ya seperti saya rasa seperti biasa seperti ketika saya tidak menggunakan seperti juga. Berarti pernah sekali seperti itu. Sekali atau Baru sekali. bukan sekali. Sudah mengingat atau mencoba lagi ya. Belum. Sampai saat ini seperti itu. Ya, mungkin perlu dicoba lagi kalau itu. Oh iya, mungkin saya coba di kelas yang lain. Itu jadi secara keseluruhan dari pembelajaran dan keseluruhan ini. Jadi lebih ya awal-awal anak itu kurang antusias. Seperti orang di belum mungkin ya tidak semangat. Ya, terima kasih Ibu nanti semoga nanti rencana itu untuk dalam waktu dekat untuk menyampaikan manfaat nanti bisa menghafal antusias mana. Kira-kira apa nanti perasaan belajar minggu ini sudah habis ya atau masih ada lagi? Ulangan, tapi kalau untuk minat baca itu mungkin bisa juga diterapkan
materi yang baik. Ya begitu, terima kasih. Nanti kedepannya